ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana dalam hidup ini kita tidak akan bisa untuk hidup tanpa ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekejap mata. Setiap nafas yang kita hembuskan atau kita bernafas, setiap udara yang kita ambil untuk bernafas adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini tidak akan mungkin kita bisa berlepas diri dari karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas hafizakumullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab penulisan ilmu. Ada bagian terakhir dari hadis yang ke-111 yang belum sempat kita sampaikan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu, yaitu isi lembaran atau suhuf atau sahifah yang terdapat atau yang ada di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di bagian akhirnya dikatakan la yuqtalu muslimun bikafir. Tidak dibunuh atau tidak diqisas seorang muslim ketika dia melakukan pembunuhan terhadap orang kafir. Baik kafirnya itu adalah kafir harbi, mu'ahid, ataupun musta'min, ataupun dhimmi. Karena dalam Islam orang-orang kafir itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama harbi, yang boleh diperangi. Kemudian yang kedua mu'ahid, orang yang punya perjanjian, orang kafir yang punya perjanjian dengan umat Islam atau dengan pemerintahan Islam. Kemudian musta'minan, orang yang minta suaka atau perlindungan kepada pemerintah Islam. Kemudian yang keempat dhimmi, orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan umat Islam atau di negeri Islam. Kalau seandainya ada seorang muslim, ya, terjadi masalah antara dia dengan orang kafir di antara yang empat ini, kemudian sampai pada pembunuhan, cekcok antara dia dengan orang kafir itu sampai pada pembunuhan, di mana seorang muslim membunuh
orang yang kafir tersebut. Maka dalam hal ini tidak berlaku qisas untuk orang Islam atau orang Muslim, karena secara syariat antara Muslim dengan kafir itu tidak setara. Namun demikian, kalau yang dibunuhnya itu adalah selain dari kafir harbi, selain orang kafir yang boleh diperangi, yaitu musta'min, mu'ahid, minta yang ada perjanjian damai antara dia dengan orang Islam, orang yang minta suaka ataupun orang yang hidup di negara Islam, maka dia seorang Muslim tadi berkewajiban membayar diat. Yang tidak atau yang dihapuskan dari dia adalah qisas. Sementara yang lainnya tetap berlaku. Kemudian beliau juga menyampaikan permasalahan lain, wa hal yuqtalul kafiru bil muslim? Apakah orang kafir apabila dia membunuh seorang muslim maka dia diqisas? Jadi kebalikan dari yang pertama tadi. Maka jawabnya kata beliau, na'am. Iya, orang kafir apabila dia membunuh seorang muslim maka berlaku baginya qisas, karena secara agama derajatnya lebih rendah dibanding seorang muslim. Ya, derajatnya lebih rendah dibanding seorang muslim. Maka dalam hal ini berarti dia membunuh orang yang lebih mulia, oleh karena itu berlaku qisas. Itu bagian akhir dari penjelasan hadis yang ke-111. Walaupun inti yang karenanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini adalah beliau ingin berdalil dengan hadis ini bahwasanya penulisan hadis itu dibolehkan. Buktinya apa? Tulisan yang berisi hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat di lembaran-lembaran atau suhuf Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan ke hadis yang ke-112 yang masih berkaitan dengan penulisan atau bolehnya menuliskan hadis-hadis Nabi SAW secara khusus, dan juga anjuran untuk menuliskan ilmu secara umum. Tafadhal. 112. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain, amin. Haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukain qala haddathana Syauban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Khuza'ata qatalu rajulan min bani Laythin 'ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقال أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. Ya, ini hadis ke-112 masih juga dijadikan dalil oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk memperkuat pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis itu boleh dituliskan. Karena di dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan ada perbedaan pendapat para ulama terkait boleh atau tidaknya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang dipegang oleh jumhur dan itu yang lebih kuat adalah boleh menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah atau dalilnya selain dari yang hadis sebelumnya adalah hadis yang ke-112 ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan bahwasanya kabilah Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits pada tahun pembebasan kota Mekah. Penyebabnya apa? Karena Bani Laits sebelumnya pernah membunuh seorang laki-laki dari kabilah Khuza'ah. Makanya dikatakan di sini biqatilin minhum qataluhu, karena ada korban yang dibunuh oleh kabilah Khuza'ah, dari yang menjadi korban adalah kabilah Laits. Jadi kabilah Laits sebelum Fathu Mekah membunuh salah seorang dari kabilah Khuza'ah. Maka pada saat pembebasan kota Mekah mereka pergunakan kesempatan untuk membalas dendam. Ya, karena pada asalnya itu kan diharamkan membunuh di kota Mekah. Karena pada saat itu terjadi peperangan, mereka mungkin mengira bahwasanya boleh membunuh di kota Mekah. Dan kesempatan itu mereka gunakan untuk membalas dendam. Fa ukhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu terkait permasalahan ini. Faraqiba rahilatahu, maka Nabi SAW kemudian naik ke kendaraan beliau, kemudian menyampaikan pidato beliau. Di antara isinya, innallaha habasa ammakata al-qatla awil fil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau melarang pembunuhan ataupun menghalangi prajurit atau pasukan bergajah untuk masuk Mekah. Ini terjadi keraguan dari Abu Abdillah. Abu Abdillah itu maksudnya adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi apakah lafaz hadisnya Allah Subhanahu wa taala melarang, menghalangi untuk masuk Mekah itu tentara bergajah, atau lafaz lainnya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan pembunuhan di kota Mekah. Wasallata alaihim Rasulullahi wal mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Rasulnya, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Maksudnya sebagaimana pernah kita sampaikan pada hadis yang ke-104 ya, tentang penjelasan Nabi SAW terkait pengharaman kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagiku sesaat di siang hari. Maksudnya pada saat Fathu Mekah. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Maksud Nabi SAW itu adalah ketika pembebasan kota Mekah, di mana pada saat itu terjadi peperangan di kota Mekah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ala wa innaha lam tahil li ahadin qabli. Ketahuilah bahwasanya
Mekah ini tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan pertumpahan darah di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, kata Nabi SAW. Walam tahil li ahadin ba'di, dan juga tidak akan dihalalkan, tidak diperbolehkan bagi seorang pun setelahku. Ala wa inna halat li sa'atan min nahar. Ketahuilah Allah hanya mengizinkan bagiku sesaat di siang hari. Ada yang mengatakan, di antara ulama mengatakan sampai asar pada hari Fathu Makkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa innaha sa'ati hadhi haramun. Ketahuilah mulai saat ini, kata Nabi SAW, mulai jam ini, kota Mekah ini haram. Jadi kehalalan menumpahkan darah di kota Mekah hanya berlaku beberapa waktu saja pada saat Fathu Mekah. Sampai-sampai pengharaman itu berlaku juga untuk perusakan terhadap tanaman yang tumbuh di kota Mekah. Maka Nabi mengatakan, la yukhtala syaukuha, tidak boleh dipatahkan duri-durinya. Duri yang ada pepohonan yang ada durinya enggak boleh. Sampai duri pepohonan pun enggak boleh dirusak. Untuk menghargai atau menghormati kota Mekah. Dan perlu diketahui bahwasanya pohon yang tidak boleh dipotong atau dipatahkan durinya itu pohon yang masih hidup, bukan yang sudah kering ya. Wala yu'dadu syajaruha, dan juga tidak boleh dipotong pohonnya. Syauk untuk tanam, baik tanaman yang besar ataupun yang kecil, kemudian demikian juga syajarnya, baik yang dalam bentuk rumput-rumputan, tidak boleh dicabut atau dipotong. Ya. Ini berlaku untuk tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri, bukan tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia. Nanti kan ada juga kalau bapak dan ibu-ibu ke Mekah, ada tanaman seperti mau sayur-sayuran ataupun pohon kurma atau mungkin juga ada mungkin buah-buahannya. Maka kalau itu ditanam manusia, boleh orang yang menanamnya itu untuk memotongnya. Yang diharamkan itu adalah tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri atau dengan kata lain ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Ya, kalau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanaman-tanaman kecil yang dalam bentuk daun-dedaunan, tentu yang lebih besar juga diharamkan, apalagi manusia. Sama halnya hewan pun diharamkan ya di tanah haram tersebut. Wala tultaqatu saqitatuha illa limunshid, dan tidak boleh diambil barang yang tercecer di sana. Barang orang terjatuh, tertinggal di wilayah tanah haram, maka itu tidak boleh diambil. Illa limunshid, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya, ingin memberikannya kepada pemiliknya. Dan ini pengumuman ini nanti sebagaimana dijelaskan oleh Syekh berlaku sepanjang waktu. Beda halnya kalau luqatah yang lain dikatakan cukup setahun. Walaupun kalau seandainya dimanfaatkan setelah setahun, kemudian datang pemiliknya, maka dia yang memakan atau memanfaatkan tetap berkewajiban untuk menggantinya. Sementara untuk luqatah Mekah, kata beliau di sini nanti di penjelasan, itu berlaku selamanya. Hanya saja mungkin ada perbedaan kondisi di zaman sekarang, di mana kalau seandainya ada duit 1 juta, misalnya 1 juta rupiah tercecer di wilayah tanah haram, orang sekarang tidak ada lagi wara atau keinginan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Maka dia dengan mudah atau dengan gampangnya mengambil uang tersebut dan tidak diumumkan. Maka sebagian ulama memfatwakan bahwasanya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sekarang seperti itu, masyarakat seperti itu, maka bagi orang yang melihat ada harta atau uang atau benda yang tercecer, dia boleh mengambil tapi diserahkan kepada
pejabat yang berwenang, kepada instansi yang berwenang. Jadi bukan tanggung jawab dia untuk mengumumkannya, tapi diserahkan kepada orang yang atau pihak yang berwenang. Tapi hukum asalnya tidak boleh mengambil kecuali kalau kita ingin untuk mengumumkannya. Kemudian kata Nabi SAW, ini terkait permasalahan Khuza'ah tadi atau Bani Khuza'ah. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharaini. Dalam syarah dari Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di sini ada yang dihadzafkan ya. Faman, kata beliau, faman qutila lahu qatil. Bukan faman qutila saja, tapi ada yang dihilangkan. Maksudnya apa? Siapa yang kerabatnya dibunuh. Ya, faman qutila lahu qatil. Siapa yang kerabatnya jadi korban pembunuhan. Fahuwa bi khairin nadharain, maka dia punya dua pilihan. Ini kalau seandainya ada orang dibunuh di tanah haram. Orang dibunuh tanah, hukum asal tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Tapi bisa jadi karena suatu hal terjadi pembunuhan. Nah, orang yang dibunuh atau kerabat yang dibunuh tersebut, kata Nabi SAW, bi khairin nadharaini, boleh meminta salah satu atau memilih salah satu dari dua hal. Imma an yu'qal, bisa jadi pilihan pertamanya dia meminta diat. Al-aqlu, sebagaimana kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, itu maksudnya apa? Diat. Apa? Diat. Sebagaimana di dalam Sahifah Ali bin Abi Thalib, di dalamnya disebutkan al-aqlu wa fi ifkakul asiri wa la yuqtalu muslimun bi kafir. Al-aqlu maksudnya apa? Diat. Orang yang dibunuh di kota Mekah atau di tanah haram lebih spesifiknya, maka dia keluarga korban boleh meminta diat. Pilihan kedua, wa imma an yuqada ahlul qatil. Atau pilihan yang kedua, dia boleh minta qisas. Boleh meminta qisas. Walaupun nanti pilihan-pilihan lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama masih ada lagi. Yang pertama diat, yang kedua qisas, yang ketiga memaafkan. Dia boleh memaafkan sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Memaafkan tanpa diat pun boleh, dengan diat pun boleh. Atau dia melakukan sulh perdamaian. Kalau perdamaian tidak ditentukan berapa jumlah perdamaiannya. Kalau diat ditentukan jumlahnya, yaitu 100 ekor unta. Faja'a rajulun min ahli Yaman. Kemudian ada seorang laki-laki datang dari daerah Yaman. Faqala uktub li ya Rasulullah. Dia mengatakan, tuliskan untukku wahai Rasulullah. Faqal uktubu li Abi Fulan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tulislah untuk Abi Fulan. Dalam riwayat lain atau salah satu riwayat dikatakan uktubu li Abi Syah. Sekaligus ini ralat pada pertemuan yang lalu, kalau enggak salah saya mengatakan ini disampaikan oleh Nabi dalam Fathu Mekah pada Haji Wada, kalau saya enggak salah ya. Yang benarnya ini disampaikan oleh Nabi SAW pada saat Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Faqala rajulun min Quraisy. Kemudian setelah itu ada lagi seorang laki-laki dari Quraisy. Dalam riwayat lain dikatakan ini adalah Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Enggak, Al-Abbasnya, bukan Abdullahnya, artinya Abbasnya, ya, paman Nabi SAW. Illal idkhir ya Rasulullah, kecuali tanaman idkhir ya Rasulullah. Tadi Nabi SAW mengatakan tidak boleh dipotong ataupun dipatahkan durinya, tidak boleh dipotong tanaman ataupun pepohonannya. Kemudian ada salah seorang yang di riwayat lain dikatakan itu adalah
Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, kecuali tanaman izkhir ya Rasulullah. Tanaman izkhir itu tanaman serai atau sereh ya kalau gitu ya. Sereh namanya, atau kalau bahasa Indonesia serai. Ya, sereh hanya untuk campuran sayur, gulai, bikin gulai. Kecuali izkhir wahai Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas mengatakan fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina. Karena kami memanfaatkannya untuk rumah kami dan juga untuk kuburan kami. Kalau untuk rumah biasanya mereka gunakan untuk atap. Ya, sama kalau di kita atap rumbio ya, atau atap apa namanya? Yang dari dedaunan yang digunakan untuk atap. Kalau di atau mungkin dari daun kelapa atau apa. Kalau di sana pakai izkhir ini. Makanya Abbas meminta dispensasi kepada Nabi SAW supaya izkhir ini boleh dipotong. Karena kami memanfaatkannya untuk atap rumah. Wa kuburina, untuk kuburan. Apa maksudnya? Kira-kira apa maksudnya? Yang dari santri. Apakah ditanam di kuburan? Serehnya ditanam di kuburan? Nanti ada yang berfatwa disunnahkan menanam sereh di kuburan. Jadi maksudnya adalah itu mereka gunakan untuk menutupi celah-celah ketika mereka menutupi lahat. Kalau di Arab mereka itu untuk menutupi lahat dibuat semacam bata gede dari tanah liat, tapi tidak dibakar, hanya dikeringkan. Kalau kita kan biasa sini apa? Papan ya. Kalau di Arab enggak, pakai tanah liat. Jadi lubang itu di lahatnya itu ditutup, dimiringkan semacam batu bata gede itu, sebesar apa namanya? Yang untuk dinding, orang bikin dinding bukan yang batu bata. Hebel, ya sebesar hebel ya, sebesar hebel kira-kira untuk menutupi lahatnya itu. Nah tentu di sela-selanya itu ada celah nanti. Nah itu digunakan. Jadi izkhir ini serehnya, daun serehnya itu ditutup, dipakai untuk menutupi celah ketika menimbun kubur. Jadi tanah tidak jatuh ke menimpa mayat. Jadi Abbas mengatakan kami memanfaatkannya untuk atap rumah kami dan juga untuk kuburan kami. Atau juga sebagiannya karena dulu di zaman dahulu masyarakat hidup dalam kemiskinan, mereka menggunakannya untuk pengganti kain kafan kalau kainnya tidak cukup. Seperti yang dialami oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal setelah di perang Uhud, maka beliau dikafani dengan kain beliau. Ternyata kainnya enggak cukup. Ditutup sampai kepala, kelihatan kaki, kalau ditarik sampai kaki kelihatan kepalanya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat supaya ditutup sampai bagian kepala, kemudian yang bagian kaki ditutup pakai izkhir ini. Tutup pakai daun sereh ini. Faqala Nabi SAW illal izkhir. Ya, Nabi di sini mengecualikan izkhir tersebut dari larangan. Dalam artian berarti izkhir ini boleh dipotong. Qala Abu Abdullah, Imam Bukhari mengatakan yuqadu bil qaf. Di sini beliau memperjelas tadi lafaz hadis wa imma yuqada ahlul qatil. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan yufadi pakai fa dengan titik satu. Maka tapi Imam Bukhari di sini menegaskan yuqad pakai huruf qaf. Faqila li Abi Abdullah ayyu syai'in katabalah, apa yang dituliskan untuk orang yang meminta tadi, yaitu orang Yaman tadi atau Abu Syah. Qal katabalahu hadhil khutbah. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk menuliskan khutbah Nabi SAW ini atau
pidato Nabi SAW ini untuk Abi Syah. Nah, ini yang menjadi dalil dari bagi Imam Bukhari ketika beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya boleh menulis hadis-hadis Nabi SAW. Buktinya apa? Ini perintah dari Nabi untuk menuliskan isi khutbah beliau dan diberikan kepada Abu Syah. Baik, Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullahu taala, itu kira-kira ringkasan dari isi hadis yang ke-112. Kemudian kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tafadhal. هذا أيضا فيه دليل على جواز كتابة الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، وهذا الحديث هو ما سبق، لكن هذا فيه شيء من الاختلاف، ومن ذلك أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته إلى آخره، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه، ولكن بقي علينا أن في الحديث السابق حديث أبي شريح نقطة يجب التنبه لها، فقد سبق لنا أنه يحرم القتل في مكة، لكن قال العلماء إلا من فعل ما يوجب القتل في الحرام فيقتل. Ya, Syekh mengatakan di sini di dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang boleh menulis hadis, yaitu sabda Nabi SAW, uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abi Fulan, uktubu li Abi Fulan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya pembahasan hadis ini sudah berlalu juga, yaitu hadis yang ke-114, hadis Abu Shuraih. Hanya saja ada sedikit perbedaan kandungan hadisnya, di mana di dalam hadis Abu Shuraih ini tidak disebutkan, yaitu terkait permasalahan pembunuhan yang dilakukan oleh kabilah Khuza'ah. Ya, pembunuhan yang dilakukan oleh kabilah Khuza'ah sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian juga beliau menyampaikan di sini perlu kita perhatikan bahwasanya dalam hadis ini dalam hadis Abu Shuraih dengan tegas disebutkan bahwasanya dalam penjelasannya beliau menyebutkan bahwasanya hukum asal tidak boleh melakukan pembunuhan di kota Mekah. Hanya saja kata beliau, kalau seandainya ada orang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia berhak untuk dibunuh, maka itu pembunuhan terhadap dia pelaku itu diperbolehkan. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini juga tadi, dalam syarah kita sebutkan bahwasanya kalau dia ada yang dibunuh di kota Mekah, maka keluarganya berhak untuk menuntut qisas, Dan sementara di hadis Abu Shuraih itu lebih ditegaskan. Maka beliau mengatakan penjelasannya di penjelasan hadis Abu Shuraih, lakin qala ulama illa man fa'ala ma yujibul qatla fil haram fayuqtal. Hukum asal tidak boleh melakukan pembunuhan kecuali apabila ada orang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia itu berhak untuk dibunuh di tanah haram, maka dia itu akan dibunuh. Baik, kita dengar azan terlebih dahulu. Dah azan ya? Ya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi tadi kita katakan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia itu mendapat hukuman bunuh, maka dalam hal ini dia boleh dibunuh secara qisas di Mekah ataupun bukan karena qisas seperti sebab-sebab lain yang disebutkan oleh Syekh di sini. Baik, lanjut baca dulu. فإذا فعل ما يوجب القتل أو القطع فإنه يقتل ويقطع فلو قتل أحد شخصا في مكة فإنه يقتل ولو ارتد فإنه يقتل ولو سرق فإنه يقطع بخلاف من فعل ذلك في الحل ثم اعتصم بالحرام فإن الحرم يعيذه كما سبق بل إن الله تعالى قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم واقتلوهم أبلغ من قاتلوهم يعني إذا قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم قتلا فدل ذلك على أن من فعل ما يوجب القتل أو القطع أو الحد في الحرم فإنه يفعل به ذلك. والفرق واضح لأن من فعل هذا في الحرم فقد انتهك حرمة الحرم فلا حرمة له أيضا بل تنتهك حرمته هو أيضا بخلاف من فعله خارج الحرم. Ya, di sini Syekh memberikan tambahan penjelasan terkait perilaku yang dilakukan oleh orang-orang, sebagian orang yang menyebabkan dia dihukum di Mekah atau di tanah haram. Beliau mengatakan siapa yang melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia itu dibunuh ataupun dipotong anggota badannya, dia melakukannya di tanah haram, maka hukum itu tetap diberlakukan. Bukan berarti tanah haram menghalangi dia untuk diberlakukan terhadapnya hukum syar'i atau hudud di sana. Beliau memberikan contoh di sini, orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram, maka dia boleh diqisas. Orang yang murtad di tanah haram, maka dia boleh dibunuh. Namanya hukum riddah. Orang yang mencuri di tanah haram, maka dia boleh dipotong tangannya. Jadi tanah haram itu hukum asal memang tidak boleh melakukan pertumpahan darahnya, tapi kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan hukuman sampai hukuman maksimal, yaitu dia diqisas atau dibunuh, maka itu tanah haram tidak melindunginya. Ya, tanah haram tidak melindunginya apabila perbuatan itu dilakukan di tanah haram. Namun lain halnya, kata beliau, kalau seandainya pembunuhan terjadi di luar tanah haram. Ya, kalau misalnya nih kalau ada terjadi pembunuhan di Arafah, misalnya Arafah sudah di luar tanah haram, ataupun di luar itu, mau di Madinah itu diharamkan oleh Nabi SAW, tapi tidak sama derajat ininya dengan Mekah, tapi dia masuk tanah haram. Atau di Taif misalnya, atau kota-kota lain, kemudian setelah membunuh dia pergi ke tanah haram. Dalam hal ini orang yang membunuh di luar tanah haram kemudian pergi ke tanah haram, maka dia tidak boleh diqisas di tanah haram. Karena kenapa? Dia lari itu karena menghormati tanah haram. Makanya dia berlindung lari mencari perlindungan ke tanah haram. Maka dalam kondisi ini dia tidak boleh diqisas di tanah haram. Kalau memang qisas, tunggu dia keluar dari tanah haram. Sebagaimana kita sampaikan dalam penjelasan di hadis yang ke-104. Ya. Lantas bagaimana? Kita boleh mengusirnya dari tanah haram? Kalau secara syar'i enggak boleh. Kalau dia sudah masuk tanah haram, kita tidak boleh mengusirnya dari tanah haram. Lantas apa yang dilakukan? Jangan
diberikan dia layanan di tanah haram sehingga dia terpaksa keluar sendiri dari tanah haram. Ketika dia sudah keluar dari tanah haram barulah nanti hukum qisas diberlakukan terhadap orang tersebut. Maka beliau mengatakan di sini siapa yang melakukannya di tanah halal atau di luar tanah haram kemudian dia berlindung ke tanah haram maka sesungguhnya tanah haram itu melindunginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang Islam untuk memerangi orang-orang kafir di tanah haram sampai mereka yang justru memerangi umat Islam. Kalau sudah mereka yang bertindak terlebih dahulu, maka umat Islam diberikan hak untuk membunuh mereka. Lantas apa bedanya antara yang tadi yang orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram dengan orang yang membunuh di luar tanah haram kemudian dia pergi ke tanah haram? Kata beliau perbedaannya jelas. Orang yang masuk ke tanah haram tadi melakukan pembunuhan di luar tanah haram, kemudian dia berlindung masuk ke tanah haram, dia itu berlindung karena menghormati tanah haram. Makanya dia mencari perlindungan ke sana. Sementara orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram berarti dia tidak menghormati sama sekali tanah haram, maka kehormatan dia pun tidak ada. Sama halnya sebagian dikatakan orang tangan punya kehormatan. Tangan ini punya kehormatan. Kalau ada orang berlaku aniaya, mencederai orang lain, tangannya yang menyebabkan satu jarinya saja terputus, maka dia berkewajiban membayar diat. Diatnya berapa? 1 jari 10 ekor onta. 1 jari 10, karena 2 tangan ini 100 ekor onta. 1 jari 10 ekor onta. 10 ekor onta itu harganya berapa? Wallahu alam sekarang berapa. Tapi sapi aja 10 ekor sapi berapa? 300 juta. Hah? 10 kalau kurban kita berapa? 24 juta, itu 240 juta. 1 jari. Namun para ulama mengatakan itu kalau dia menjaga kehormatannya jari itu. Ketika tangan ini sudah tidak menjaga kehormatannya, kemudian dia mencuri, maka harganya tidak lebih dari 1,25 gram emas. Kan Nabi mengatakan tuqta'ul yad fi rub'i dinar. Tangan itu dipotong kalau mencuri berapa? 1/4 dinar. 1/4 dinar lebih kurang 1,25 gram. 1,25 gram, enggak nyampe 5 juta. Enggak nyampe 5 juta. Dipotong ini berarti sama dengan 50 seharusnya 50 ekor onta menjadi 1,25 gram. Kenapa? Karena kehormatannya sudah tidak ada. Karena dia melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau dia menjaga tangannya tersebut, maka harganya itu sama dengan 50 ekor onta. Sama itu kira-kira permisalan ya bagi orang yang menghormati tanah haram dengan orang yang tidak menghormati tanah haram. Baik, lanjut. Wala yukhtala syaukuha. Wa qawluhu la yukhtala syaukuha. La yukhtala ya'ni la yuhash. Wa syauku huwa asyajaru alladhi fihi syauk. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wala tultaqatu saqitatuha illa limunshid. As-saqitah ya'ni al-luqatah fala tultaqatu illa lil munshid. Ya, ini permasalahan lanjutan yang disebutkan dalam hadis tadi, tidak boleh mematahkan durinya dan juga tidak boleh memotong pepohonannya. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian permasalahan lanjutannya wala tultaqat saqitatuha illa limunshid, dan tidak boleh mengambil barang yang tercecer atau luqatah kecuali bagi orang yang ingin memberikan atau memberitahukannya atau menyampaikan, mencari pemiliknya.
Saya lanjut langsung ya, karena waktu tinggal sedikit. Namun para ulama rahimahumullahu taala, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, berbeda pendapat apakah luqatah itu secara umum diumumkan selama setahun. Kalau untuk yang di luar tanah haram, orang yang menemukannya boleh memanfaatkannya. Namun demikian, kalau pemiliknya datang, maka dia berkewajiban menggantinya. Bagaimana dengan orang yang menemukan di tanah haram ini? Beliau mengatakan itu barangnya nggak boleh dimiliki, nggak boleh dimanfaatkan. Tetapi itu terus-terusan diumumkan. Beliau mengatakan bahkan walaupun nanti orang yang menemukannya meninggal, maka dia wajib memberikan wasiat kepada ahli warisnya untuk terus-terusan mengumumkan sampai datang pemiliknya. Namun demikian, saya mengatakan di sini kondisi ini berlaku, orang tidak boleh mengambil luqatah di tanah haram itu kondisinya adalah pada zaman orang masih wara dalam artian tidak mau mengambil harta orang lain, ya, untuk menjaga dirinya sendiri. Dalam kondisi sekarang, kata beliau, di zaman orang jangankan mungkin untuk diumumkan setahun, untuk mengumumkan sehari aja orang yang mengambilnya mungkin tidak mau diambil, kemudian dia manfaatkan langsung. Maka beliau mengatakan untuk kondisi sekarang maka lebih baik, kata beliau, orang yang menemukannya itu mengambilnya kemudian memberikannya kepada pihak yang berwenang, ya. Ini lebih utama daripada membiarkan harta tersebut hilang ataupun diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala, mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaatnya untuk kita bersama dan semakin membuat kita paham dengan masalah agama kita. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.